Salam literasi, kita lanjutkan pembahasan kita. Pada episode ini kita bahas khusus terkait dengan gugatan perceraian. Ya, jadi gugatan perceraian ini gugatan yang cukup banyak diterima pengadilan, baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama. Kalau di pengadilan negeri, gugatan perceraian bagi mereka yang non-muslim, sementara di pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam. Lalu, bagaimana mengajukan gugatan perceraian? Ya, kalau di pengadilan negeri diatur dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat 1, 2, dan 3. Di ayat 1 itu terkait dengan pengajuan gugatan cerai di mana alamat tergugat diketahui. Maka gugatan perceraian diajukan ke pengadilan negeri yang mewilayahi tempat tinggal tergugat. Itu pasal 20 ayat 1. Kemudian untuk pasal 20 ayat 2, gugatan perceraian terhadap pihak yang tergugatnya tidak diketahui lagi tempat tinggal yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka gugatan perceraian tersebut diajukan ke pengadilan negeri yang mewilayahi tempat tinggal penggugat. Jadi ini untuk alamat tidak jelas ya, untuk alamat tergugat yang tidak jelas. Lalu bagaimana jika tergugat berada di luar negeri? Jika tergugat berada di luar negeri, maka gugatan perceraian diajukan ke pengadilan negeri yang mewilayahi tempat tinggal penggugat, lalu pengadilan negeri tersebut mengirimkan panggilan kepada tergugat yang berkediaman atau bertempat tinggal di luar negeri melalui perwakilan Indonesia di negara tersebut. Kalau sekarang ada proses rogatori yang semua terpusat pada kepaniteraan Mahkamah Agung dan selanjutnya akan diproses sesuai dengan protokol yang berlaku di negara tersebut, karena masing-masing negara punya ketentuan berbeda terkait dengan pemanggilan pihak untuk bersidang di negara lain. Nah, di pengadilan agama ada sedikit perbedaan. Jadi kalau untuk cerai talak, jadi begini, di pengadilan agama itu perceraian dibagi menjadi dua. Pertama, perceraian yang diajukan oleh suami, yang kedua perceraian diajukan oleh istri. Kalau diajukan oleh suami, maka namanya permohonan cerai talak. Meskipun nomenklaturnya permohonan, tapi dia adalah gugatan. Nah, ini yang sering disalahpahami. Permohonan cerai talak itu dianggap sebagai perkara volunter. Padahal sebenarnya permohonan cerai talak adalah perkara kontensius atau perkara yang sama dengan gugatan pada umumnya. Hanya saja penyebutannya memang sedikit berbeda, itu antara pemohon dan termohon, di mana pemohon adalah pihak laki-laki, sementara termohon adalah pihak perempuan. Nah, kemana mengajukan permohonan cerai talak di pengadilan agama itu diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yang telah diubah dua kali ya, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ketentuannya seperti ini. Jika alamat termohon jelas ya, alamat istri jelas, maka permohonan cerai talak diajukan ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal termohon. Jadi diajukan ke tempat tinggal termohon. Inilah perbedaan gugatan cerai dengan gugatan perdata lainnya. Ya, diajukan ke tempat istri. Ya, jadi dalam perkara cerai talak itu istri sebagai termohon. Nah, kecuali istri dengan sengaja meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami, ya, maka permohonan cerai talak diajukan ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon. Jadi ada pengecualian ketika istri dengan sengaja meninggalkan kediaman bersama yang telah disepakati oleh mereka sebelumnya. Kemudian, kalau tidak diketahui, maka diajukan ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon. Kalau termohonnya berada di luar negeri, ya, termohonnya berada di luar negeri, maka diajukan ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon, di mana pemanggilan nanti akan dilakukan oleh pengadilan agama yang menerima perkara tersebut melalui perwakilan Indonesia di negara yang dituju. Lalu bagaimana kalau pemohon dan termohonnya berada di luar negeri? Nah, kalau pemohon dan termohonnya berada di luar negeri, maka permohonan cerai diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. PA Jakarta Pusat. Ini jika P dan T-nya ya, pemohon dan termohon berada di
luar negeri. Lalu untuk cerai gugat atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri diajukan ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat. Ya, penggugat itu istri ya. Kalau dalam cerai gugat, penggugat itu istri, tergugat itu suami. Gugatan cerai diajukan ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat. Kecuali, sama nih dengan cerai talak, kecuali penggugat dengan sengaja meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami. Begitupun dengan jika keadaannya si tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, maka diajukan ke pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat. Demikian pula ketentuannya untuk jika tergugat berada di luar negeri atau penggugat dan tergugat berada di luar negeri. Nah, itu tadi rekan-rekan sekalian pembahasan singkat mengenai bagaimana atau kemana mengajukan gugatan perceraian baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama. Salam literasi.